Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rantai hidrokarbon. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Nah, kita lanjut dengan rantai hidrokarbon. Di mana rantai hidrokarbon, bahwa kita lihat dulu pada senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu terdiri dari satu atom karbon yang mengikat 4 atom hidrogen. Nah, seperti dilihat di sini gambarannya, yaitu C dikelilingi oleh 4 pasang elektron. Nah, dikelilingi oleh 4 atom hidrogen. Nah, dan di sini karbon mengikat 4 atom hidrogen dengan 4 tangan. Dengan rumus kimia adalah CH4 metana. Jadi senyawa hidrokarbon yang paling sederhana adalah C-nya 1, H-nya 4, yaitu CH4 metana. Nah, untuk mengenai rantai karbon, yaitu atau kedudukan atom karbon pada rantainya. Nah, di sini bisa dilihat mengenai setiap karbon itu dikelilingi oleh 4 pasang elektron. Di sini karbon ini dikelilingi oleh 4 pasang elektron, karbon ini dikelilingi oleh 4 pasang elektron, karbon ini dikelilingi oleh 4 pasang elektron, sama di ini juga, ini sama dikelilingi oleh 4 pasang elektron, sama semua karbon dikelilingi oleh 4 pasang elektron. Artinya yaitu kalau digambarkan dengan tangan, satu pasang elektron, satu tangan. Nah, berarti setiap karbon dikelilingi oleh 4 tangan. Ya, ini. Nah, untuk mengenai hal yang lain di sini, selalu untuk karbon ini dikelilingi oleh 4 pasang elektron, karbon ini dikelilingi oleh 4 pasang elektron, dan karbon ini di sini bahwa ini 4 pasang elektron, 1, 2, 3, 4. Jadi dikelilingi oleh 4 pasang elektron, ya. Selalu setiap karbon dikelilingi oleh 4 pasang elektron. Nah, untuk yang ini satu pasang elektron satu tangan. Satu pasang elektron satu tangan ini. Nah, ini satu pasang elektron satu tangan. Untuk karbon ini dua pasang elektron berarti dua tangan, ya. Dua pasang elektron dua tangan. Nah, jadi kalau misalkan karbon yang satu dengan karbon lainnya terikat dengan dua pasang elektron, berarti dia terikat dengan dua tangan. Nah, begitu. Ini rantai karbon. Ya. Nah, untuk bagaimana di sini rantai karbon, di mana dalam rantai karbon itu kedudukan atau posisi elektron pada rantainya bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah karbon primer. Karbon primer ini mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi CP ini adalah karbon primer. Karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. CS, karbon sekunder, mengikat dua atom karbon lainnya. CT, karbon tersier, mengikat 3 atom karbon lainnya. Ini. Nah, CQ yaitu karbon kuartener, mengikat 4 atom karbon lainnya. Ya. Nah, di mana di dalam rantai karbon ini itu terdapat karbon primer sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karbon primer 5 buah. Untuk karbon sekunder di sini ada 1. Karbon sekunder 1 buah, karbon tersiernya 1 buah. Karbon kuartener 1 buah. Nah, kemudian pada rantai karbon yang sebelah sini, rantai karbon yang itu adalah ini karbon primer, ya, mengikat 1 atom karbon lainnya. Ini karbon tersier, mengikat 3 atom karbon lainnya. Ya, ini karbon sekunder, mengikat 3 atom karbon lainnya.
Ini karbon sekunder mengikat karbon sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya. Ini karbon sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya. Ya. Saya ulang, karbon primer mengikat 1 atom karbon lainnya. Ini sama, karbon primer mengikat 1 atom karbon lainnya. Karbon tersier mengikat 3 atom karbon lainnya. Karbon sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya. Ini karbon sekunder juga mengikat 2 atom karbon lainnya. Nah, ini karbon primer mengikat 1 atom karbon lainnya. Jadi pada rantai ini ada 3 buah karbon primer. 1, 2, 3. Dan 2 buah karbon sekunder. 1, 2. Karbon tersier. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, untuk pada rantai ini disederhanakan. Jadi CH3 seperti ini. Ya, dalam kurung CH3, CH2. Nah, CH3. Ini kalau CH di sini, ini dikenal dengan rantai tunggal. Jadi kalau satu tangan karbon satu dengan karbon lainnya terikat dengan satu tangan, yaitu karbon tunggal. Nah, ikatan tunggal maksudnya. Nah, ini CH ini mengikat 3 atom karbon lainnya. CH3 ke atas, ini CH2. Nah, ini CH bergabung dengan C ini. Nah, C ini mengikat 3 CH3, ya. Jadi C ini mengikat CH3 sebanyak 3. Nah, untuk yang ini digambarkan seperti ini secara sederhananya, yaitu ini CH3, CH2, CH. Nah, CH ini berbeda dengan CH yang di sini. Kalau CH di sini mengikat 3 atom karbon lainnya, kalau CH di sini mengikat 2 atom karbon lainnya. Kenapa? Karena di sini ada ikatan rangkap 2 antara karbon ini dengan karbon yang ini. Ya. Nah, jadi CH di sini yaitu CH yang mengikat 2 karbon lainnya, yaitu karbon sekunder. Di dalamnya ada ikatan rangkap 2. Nah, jelas ya. Jadi di sini karbon primer, karbon mengikat 1 atom karbon lainnya. Karbon sekunder, karbon mengikat 2 atom karbon lainnya. Karbon tersier mengikat 3 atom karbon lainnya. Karbon kuartener, karbon mengikat 4 karbon lainnya. Nah, kita lanjut. Hidrokarbon. Nah, hidrokarbon rantainya itu ada alipatik dan ada siklik. Ya. Ya, ada alipatik, ada siklik. Ini alipatik rantai terbuka, siklik rantai tertutup. Alipatik di sini ada alipatik jenuh, alkana. Alkana dengan rumus umum CnH2n plus 2. Suku pertama pada alkana adalah CH4, metana. Suku kedua yaitu etana, CH3CH3, rumus kimia C2H6. Suku ketiga yaitu CH3, CH2, CH3, rumus kimia C3H8, propana. Nah, untuk C4H10 tidak digambarkan dengan rantai. Kenapa? Karena pada C4H10 sampai selanjutnya itu tata nama rantai hidrokarbonnya memiliki aturan tertentu. Ya. Jelas. Jadi di sini untuk mulai dari C4H10 sampai dengan selanjutnya ditulis hanya dengan rumus kimia saja. Namanya C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Nah, dalam hal ini bahwa alkana itu ikatannya ikatan jenuh, yaitu ikatan tunggal antara karbon yang satu dengan karbon lainnya terikat dengan ikatan tunggal. Nah, jelas ya. Nah, kemudian di sini hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah alkena, alkuna, alkadiena. Untuk alkena memiliki ikatan rangkap 2 sebanyak 1 buah pada rantainya. Nah, suku pertama adalah CH2, CH2 dengan rumus kimia C2H4 yaitu etena. Nah, suku kedua yaitu CH3, CH, CH2 dengan rumus
kimia C3H6 adalah propena. Nah, mulai dari C4H8 sampai selanjutnya tidak dituliskan dalam rumus struktur. Ini dituliskan dalam rumus kimia. Kenapa tidak dituliskan dalam rumus struktur? Karena aturan tata nama pada rantai hidrokarbon itu ada aturan tertentu. Sehingga di sini ditulis dalam bentuk rumus kimia saja. Nah, jadi alkena itu memiliki ikatan rangkap 2 sebanyak 1 buah dengan rumus umum CnH2n. Ya. Nah, ini. Kemudian alkuna. Alkuna dengan alkadiena memiliki rumus umum sama. Nah, jadi untuk alkuna dan alkadiena, nah, untuk pada yang memiliki 3 karbon itu harus ditulis dengan strukturnya. Kenapa? Karena memiliki rumus kimianya sama, C3H4 antara propuna dan propadiena. Ya. Nah, dalam hal ini untuk alkuna suku pertamanya adalah C2H2, sedangkan alkadena tidak memiliki suku pertama dengan 2 karbon. Alkadena memiliki suku pertama 3 karbon. Ya. Jadi untuk alkuna di sini yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 sebanyak 1 buah. Alkadena memiliki ikatan rangkap 2 sebanyak 2 buah. Ya. Nah, alkuna dan alkadena memiliki rumus umum sama, yaitu CnH2n-2. Nah, untuk yang hal lain di sini perlu diketahui. Alkena merupakan deret homolog. Alkuna dan alkadena juga merupakan deret homolog. Deret homolog deret di mana suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya berbeda dengan gugus CH2 yaitu gugus metilen. Ya, jelas ya. Nah, untuk mengenai bahwa ditekankan alkena, alkadena yaitu turunan daripada alkana. Ya. Nah, itu hidrokarbon rantai terbuka. Ya. Hidrokarbon rantai terbuka ada alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana itu adalah hidrokarbon jenuh, ikatan tunggal pada rantainya. Untuk hidrokarbon tidak jenuh, alkena, yaitu rumus umum CnH2n, memiliki ikatan rangkap 2 sebanyak 1 buah. Alkuna, ikatan hidrokarbon tak jenuh, memiliki rangkap 3 sebanyak 1 buah. Ya. Alkadena memiliki rumus umum CnH2n-2, ikatan rangkap 2 sebanyak 2 buah. Nah, ya. Untuk nama alkana itu diberi akhiran ana. Alkena diberi akhiran ena. Alkuna diberi akhiran una. Alkadena diberi akhiran diena, yaitu 2 rangkap 2. Ya. Nah, itu hidrokarbon terbuka. Sedangkan hidrokarbon yang rantai tertutup ada alsiklik. Alsiklik itu adalah alkana yang memiliki rantai tertutup. Ya, alsiklik. Ya. Contoh di sini sikloalkana. Nah, ini sikloalkana, yaitu CH2 semuanya rantai tunggal, jadi ikatan tunggal. Ya, ikatan tunggal, rantai tertutup. Maka dikatakan siklobutana karena 4 karbon. Ya, alkana rantai tertutup sebanyak 4 karbon. Ya, rantai tertutup siklo, 4 karbon butana. Ya, jadi alkana yang memiliki rantai tertutup yaitu sikloalkana. Untuk alkena yang memiliki rantai tertutup, alkena itu rangkap 2 sebanyak 1 buah, maka dikenal dengan sikloalkena. Contohnya siklobutena, ya, siklobutena. Nah, kemudian rantai tertutup yang lainnya adalah aromatik. Aromatik yaitu senyawa yang memiliki
rantai tertutup. Di dalam rantai tertutupnya ada ikatan rangkap 2 sebanyak 3. Nah, berselang-seling. Sini rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Nah, ini karena kestabilannya sehingga saling tolak-menolak antara rangkap 2 yang satu dengan rangkap 2 yang lain, akhirnya seolah-olah seperti berputar. Akhirnya berbentuk cincin karena itu bergerak terus-menerus. Akhirnya seperti cincin. Maka dikenal dengan yaitu cincin benzin ini. Jadi senyawa aromatik adalah memiliki cincin benzin. Nah, jelas ya. Nah, itulah senyawa hidrokarbon dalam rantainya atau rantai hidrokarbon. Ya, saya kira seperti itu untuk hidrokarbon. Ya. Kemudian di sini untuk hidrokarbon di sini kita bagaimana untuk melatihnya atau di sini bentuk latihan sederhana. Nah, di sini bisa dikerjakan yaitu dari rumus kimia di bawah ini yang merupakan golongan alkana, alkena dan alkuna adalah. Nah, ini digolongkan berdasarkan golongan mana alkana, mana alkena dan mana alkuna. Nah, yang berikutnya nomor 2, tuliskan struktur. Jadi tuliskan dulu strukturnya dan tentukan karbon primer, karbon tersier, karbon sekunder dan karbon kuaterner pada struktur itu. Ini yang A. Yang A ini ya. Ini CH3 2 CH, CH2 C, CH3 3 kali. Ini CH2 CH, CH, CH3, CH, CH3 2 kali. Nah, silakan kerjakan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.